Halo semuanya, welcome again dengan saya lagi Anand Desa di Gadget Review. Kali ini saya akan membahas handphone terbaru dari brand Xiaomi, yaitu Xiaomi Mi 10T dan Mi 10T Pro yang akan masuk di Indonesia. Sebelum saya mulai, seperti biasa, tolong bantu saya klik tombol like dan subscribe ya yang ada di situ agar kita sama-sama membangun channel ini. Dan Mi 10 Pro pernah saya bahas di video saya, ada kalau menonton ada di atas. Dan Mi 10T dan Mi 10T Pro ini akan segera masuk di Indonesia pada tanggal 8 Desember karena sudah mendapat sertifikat TKDN. Dan langsung saja kita bahas kedua unit handphone ini, Mi 10T dan Mi 10T Pro. Check it out. Dan kita lihat dulu sebentar unboxing daripada Mi 10T ya. Di dalam dusnya Mi 10T Pro ini ada apa saja? Di dalamnya ada kotak satu lagi dan ada unit handphonenya Mi 10T Pro dan ada USB kabel Type-C, kepala charger, dan ini kelengkapannya semua ya, artinya adaptor dan lain-lain. Dan handphone Mi 10T Pro ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya, jika teman-teman ada di atas ya. Dan Mi 10T Pro dan Mi 10T Pro ini ada keluaran baru dari brand Xiaomi dengan menyasar di kelas flagship menggunakan Snapdragon 865 5G dengan 144 Hz dot display dan kamera selfie 20 megapiksel. Ada fitur night mode selfie dan ada triple kamera, yakni kamera utama 108 megapiksel ya, sungguh besar, sangat besar resolusinya, dan ada fitur-fitur kamera. Dan untuk Xiaomi Mi 10T menggunakan triple kamera juga, hanya saja kamera utamanya 64 megapiksel saja, dengan kamera utama 64 megapiksel, kamera kedua 13 megapiksel, dan kamera ketiga 5 megapiksel, dan videonya sudah 8K ya. Dan untuk Xiaomi Mi 10T Pro menggunakan triple kamera juga, mana masing-masing resolusinya. Kamera yang pertama, kamera utamanya 108 megapiksel, dan kamera kedua 13 megapiksel, kamera ketiga 5 megapiksel. Sama-sama videonya sudah berjalan di 8 ataupun 8K ya, dan ada Gyro Ace untuk stabilizer video. Dan kedua unit handphone ini di antara Mi 10T dan Mi 10T Pro ini sama-sama mengusung chipset dari besutan Qualcomm, yakni Qualcomm Snapdragon 865 yang berjalan di pabrikasi 7 nanometer plus, dan juga dibuatkan oleh operating sistemnya Android 10 dan UI-nya atau antarmukanya MIUI 12, serta GPU-nya Adreno 650 dan CPU-nya octa-core. Jadi tidak ada perbedaan antara Mi 10T dan Mi 10T Pro di bagian prosesornya. Dan untuk displaynya juga sama-sama menggunakan panel IPS LCD dengan ukuran atau luas layarnya sebesar 6,67 inch dengan resolusi Full HD Plus dan mendukung refresh rate mencapai 144 Hz dengan resolusi 1080 kali 2400 pixel dan rasionya 20:9. Jadi tidak ada perbedaan juga di bagian displaynya ya. Dan untuk selfie kamera terletak di bagian atas sebelah kiri, terdapat tipe pansel guna menempatkan selfie kamera dengan resolusi 20 megapiksel. Jadi sama-sama menggunakan 20 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Dan untuk desain kedua unit handphone ini, Mi 10T dan Mi 10T Pro sama ya. Di bagian depannya ada selfie kamera bagian atas bagian kiri, dan bagian belakang ada triple kamera dan bentuknya sama, bagian yang kamera besar sendiri dan dua di bawah, serta ada
LED flash. Kemudian untuk dimensi atau bagian bodinya seperti terlihat pada layar. Untuk panjang, lebar, dan tebalnya sama juga, tebalnya 9,3 mm. Untuk beratnya hanya berbeda 2 gram saja. MI 10T biasa beratnya 206 gram dan MI 10T Pro 218 gram. Dan juga untuk SIM-nya sama ya, dual SIM aktif, 2 slot tanpa ada tambahan eksternal memori atau micro SD XC. Kemudian kedua unit handphone ini sudah mendukung WiFi 6 liquid cooling sebagai sensor pendingin dan sensor sidik jari ataupun fingerprintnya di pinggir bodi atau di samping bodi bagian kanannya. Dan ada juga high res audio ketinggalan dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan daya pengisian cepat 33 watt atau fast charging 33 watt. Tidak perlu khawatir untuk kehabisan baterai. Dan juga sudah mendukung fitur NFC sama-sama, dan infrared port juga. USB port charge-nya sudah mendukung Type-C 2.0 dengan pilihan warna. Untuk MI 10T hanya ada 2 pilihan warna, yang pertama Cosmic Black dan yang kedua Lunar Silver. Sementara untuk MI 10T Pro ada 3 pilihan warna, yakni Cosmic Black, Lunar Silver, dan satu lagi Aurora Blue. Dan untuk internal memori ataupun RAM-nya serta harganya ada terbagi beberapa varian. Kita bahas untuk yang pertama, yakni MI 10T biasa. Ada 2 variannya, yakni varian pertama RAM 6GB, RAM-nya 128GB. Di Eropa dibanderol dengan harga 499 euro atau setara dengan 8 juta rupiah. Dan untuk varian kedua dengan model RAM 8GB dan ROM-nya 128GB, internal memorinya 549 euro atau dikonversikan ke Indonesia menjadi 9.200.000. Dan untuk Xiaomi MI 10T Pro ada 2 varian juga ya, yakni yang pertama, varian pertama ini RAM 8GB dan internal memorinya 128GB. Di Eropa dibanderol 599 euro atau setara dengan 10.100.000 rupiah. Dan untuk varian kedua yakni RAM 8GB dengan internal memorinya 256GB, harganya di Eropa 649 euro atau dikonversikan ke Indonesia menjadi 10.900.000 rupiah. Dan harga yang saya sebutkan tadi harga yang dijual di Eropa. Dan untuk harga di Indonesia kita tunggu saja pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 19.30. Harganya Indonesia belum tahu berapa ya, dan kita siap-siap saja untuk menantikan handphone flagship dari brand Xiaomi ini, yakni MI 10T dan MI 10T Pro. Jadi 2 unit handphone yang akan masuk Indonesia ini di kelas flagship. Oke, saya rasa cukup sampai di sini review atau penjelasan saya mengenai handphone terbaru dari brand Xiaomi yang akan masuk di Indonesia tanggal 8 Desember 2020. Semoga bermanfaat bagi para gadget mania. Dan sebelum saya akhiri video saya ini, seperti biasa tolong bantu klik tombol like dan subscribe. Kita sama-sama membangun channel ini menjadi berkembang dan saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, thank you, terima kasih. Salam gadget mania. Boleh begitu?